Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Harian Dekranas Ibu Tri Tito Karnavian, para pengurus Dekranas Masa Bakti 2024-2029, para Ketua Dekranasda Provinsi Masa Bakti 2025-2030 yang baru saja dilantik, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita sudah bisa melaksanakan acara pelantikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi untuk masa bakti 2025-2030 setelah kemarin bapak-bapaknya gubernur sudah dilantik oleh Bapak Presiden secara serentak pada tanggal 20 Februari. Pertama-tama di awal bulan Ramadan ini saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang merayakan. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kelancaran, keberkahan dalam menjalani ibadah Ramadan kita. Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk semua ibu-ibu ketua Dekranasda Provinsi yang baru saja dilantik untuk masa bakti tahun 2025-2030. Semoga dengan tugas dan amanah baru yang diemban selama 5 tahun ke depan, Dekranasda dapat terus berkembang, berkiprah dalam membina dan memajukan industri kerajinan yang ada di tanah air Indonesia. Jadi ibu-ibu ketua Dekranasda Provinsi ini bisa dibilang sebagai garda terdepannya untuk pengusaha UMKM yang berada di daerah masing-masing. Saya yakin pasti banyak sekali perajin-perajin di daerah masing-masing yang mungkin belum tersentuh, belum bisa mendapatkan pasar bagaimana mereka menjual hasil kerajinan mereka. Dan itulah tugas dari Ketua Dekranasda Provinsi ini untuk lebih aktif lagi bagaimana mengajak para pengusaha-pengusaha UMKM di daerah masing-masing ini untuk dibina, diberikan sosialisasi, diberikan edukasi. Yang terpenting adalah yang namanya pengusaha UMKM itu memang harus dibina dan didampingi dari A sampai Z. Mulai dari mereka produksinya seperti apa, kemudian kualitasnya harus seperti apa untuk memenuhi standar di pasaran. Kemudian masalah permodalan ini juga yang cukup banyak menjadi masalah di pengusaha UMKM kecil tentunya. Ini yang harus bisa Ketua Dekranasda Provinsi mencarikan solusi. Bagaimana nanti mereka bisa permodalannya terpenuhi dengan baik, kemudian bisa menjual barang-barang kerajinan mereka itu, entah nanti diajak banyak-banyak mengikuti pameran, bazar, kemudian dicarikan pasar lagi, atau lebih baik lagi diajak promosi sampai ke luar negeri. Nah, itu yang akan kita inginkan selama 5 tahun ke depan nanti. Dan saya percaya bahwa beban ini bisa kita panggul bersama-sama dengan banyaknya inovasi-inovasi, kemudian banyaknya ide-ide dan semangat-semangat baru dari para ketua Dekranasda Provinsi ini yang akan membawa para pengusaha UMKM itu untuk semakin bangkit lagi dan tentunya akan naik kelas lagi. Jadi ibu-ibunya ini juga harus yang aktif. Itu pesan saya, jadi harus aktif, harus bisa mencarikan pasar untuk pengusahanya, bisa memberikan sosialisasi, kemudian pelatihan-pelatihan itu harus terus diberikan kepada pengusaha UMKM, jangan lupa, kemudian harus selalu berinovasi, kemudian bisa juga dengan mengajak desainer-desainer. Banyak sekali sekarang ini desainer lokal di setiap daerah itu sudah mempunyai ciri khasnya masing-masing. Karena kita tahu warisan budaya di Indonesia banyak sekali ya Bu Ibu ya.
mulai dari kuliner, kemudian kain di setiap daerah juga pasti berbeda-beda banyak sekali, kemudian handicraft, kerajinan-kerajinan yang lain yang kecil-kecil itu banyak sekali dan mempunyai daya tarik sendiri-sendiri di setiap daerah provinsi. Jadi itu yang harus kita gali, kita kembangkan untuk para pengusaha UMKM ini sehingga mereka karena mereka ini yang membantu perekonomian, menyumbang perekonomian di Indonesia juga. Terbukti juga waktu kemarin COVID banyak sekali pengusaha UMKM ini yang justru mampu bertahan di saat COVID, dan setelah COVID mereka justru bangkit dan semakin melebarkan sayapnya lagi. Untuk itu kita harus dorong, kita harus bina, dan kita harus dampingi tentunya. Seperti tadi sudah saya katakan, UMKM ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi terhadap PDB nasional dengan nilai mencapai 60% dan mampu menyerap hampir 97% tenaga kerja. Jadi sangat luar biasa UMKM ini, makanya kita harus terus mendampingi mereka dari A sampai Z sampai mereka berhasil mendapatkan pasar dan tentunya berhasil meningkatkan perekonomian. Tidak hanya perekonomian keluarga, tapi juga khususnya global nanti meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dan hari ini juga, di hari yang baik ini ternyata kita bertepatan dengan 45 tahun usia Dekranas. Untuk itu saya akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dewan Kerajinan Nasional, untuk seluruh pengurus Dewan Kerajinan Nasional, mulai dari pusat, dari provinsi, dari kota. Saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya, atas waktu, tenaga, support yang sudah diberikan untuk selalu membina para pengusaha UMKM dan menjaga warisan budaya Indonesia. Boleh tepuk tangannya untuk Dekranas Indonesia. Dan kedepannya semoga Dekranas terus produktif, inovatif, dan adaptif terhadap berbagai transformasi di tengah era digitalisasi seperti akses informasi yang semakin terbuka, perilaku konsumen yang semakin suka dengan kemudahan, pergeseran peradaban dan kebudayaan, serta penggunaan teknologi yang semakin masif, baik di sisi produksi, pemasaran, manajemen penjualan. Sehingga perlu komitmen dari kita semua serta kerja keras kita bersama untuk memperluas sosialisasi dan pemasaran, memperkuat kerjasama dan kolaborasi agar Dekranas dapat terus mendukung pemberdayaan UMKM dan ekonomi masyarakat, tentunya sesuai dengan visi misi Bapak Presiden Prabowo. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan senantiasa menyertai setiap langkah dan upaya kita agar Dekranas semakin jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.